Selamat pagi, siang dan malam, Profesor Benedictus, Bu Uli juga Pak Tizar. Perkenalkan saya Meti Misal Tantra, mahasiswa dari Matkul Teknik Komunikasi dan Presentasi kelas 04. Pada kesempatan ini akan menceritakan tentang kondisi trotoar Jalan Bornaya. Pertama, kita perlu tahu apa itu Jalan Bornaya. Jalan Bornaya adalah suatu jalan yang berada di Kota Jakarta Timur, tepatnya di antara perbatasan Kelurahan Klender dan juga Kelurahan Durensawit. Jalan ini cukup pendek dengan panjang sekitar 800 meter dan juga lebar 5 meter. Dan itu termasuk trotoar. Dan daerah ini pertama dirancang sebagai daerah residensial, namun setelah perkembangan menjadi daerah komersial. Dapat dilihat dari di bawah sini itu adalah peta dari jalan tersebut. Di peta sini kita bisa melihat bahwa ada warna merah, hijau, kuning, dan oranye yang menandakan kondisi trotoar di kedua sisi. Pertama, kita perlu melihat bahwa banyak daerah yang berwarna merah dan juga sedikit warna hijau tua seperti ini. Pertama kita lihat dulu deskripsi umumnya. Lokasi survei saya dari Jalan Bornaya, Klender, Durensawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dan batas wilayah di utara ada Kelurahan Klender, timur ada Kelurahan Malakasari, barat Jalan Lingkar Durensawit, dan di selatan ada Jalan Kelurahan Durensawit. Dan ini adalah foto dokumentasi saya sendiri terhadap jalan tersebut. Pertama, di titik merah ada tidak trotoar sama sekali. Di titik biru, trotoarnya tidak rapi. Di titik warna ungu, trotoar digunakan sebagai tempat parkir dan juga bisa dilihat adanya kesinambungan dari keadaan trotoar dan tidak. Dan juga ada penutup drainase yang mengganggu jalan di tengah jalan raya, bukannya harusnya di trotoar. Dan juga ada saluran air yang tidak tutup. Dan sedangkan di titik oranye merupakan kondisi trotoar yang paling baik di jalan tersebut. Dan dari hasil observasi saya, ditemukan bahwa ada 40% trotoar tidak tersedia sama sekali dan itu cukuplah buruk. Analisis persoalan saya ada pertama, menurut UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 45 ayat 1, trotoar didefinisikan adalah suatu fasilitas pendukung jalan. Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2014 telah memberikan pedoman perencanaan dan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Secara keseluruhan, ada 7 poin yang diberikan, yaitu ada penempatan yang tepat, memiliki dimensi yang tepat, struktur dan kemiringan yang sesuai, memiliki tangga di bagian curam, ramah bagi kaum difabel atau disabilitas, nyaman dan aman, dan juga ada penutup lubang saluran drainase yang diletakkan di tempat yang sesuai. Namun, setelah dilihat dan diobservasi, ditemukan bahwa ada 4 poin saja yang terpenuhi dari 7, sedangkan 3 yang lain terabaikan. Sayangnya, ketiga poin yang terabaikan itu sangatlah penting, karena ketiga poin terakhir tersebut menunjukkan betapa nyaman dan betapa amannya dari suatu trotoar yang mendukung penduduk sekitar untuk menggunakan trotoar tersebut. Maka dari itu ada potensi masalah yang akan timbul jika hal tersebut diabaikan. Pertama ada parkir ilegal yang akan menyebabkan penyempitan jalan. Contohnya tadi seperti di warna ungu ini. Kemudian potensi masalah yang dapat timbul adalah kemacetan karena penyempitan jalan oleh parkir ilegal. Dan terakhir saluran drainase yang kurang baik akan menyebabkan banjir. Karena tadi saluran drainasenya tidak terlalu banyak dan juga lubang gotnya juga tidak mampet, maka banjir dapat terjadi. Namun potensi dari jalan ini cukuplah besar karena 40% trotoar tersedia sama sekali dapat membentuk lahan kosong yang berlubang dan juga tidak baik. Dan di jalan tersebut kita dapat membangun suatu trotoar untuk mendorong lagi minat pengguna jalan di daerah tersebut. Dan juga perlu adanya pembangunan lahan parkir baru di sekitar untuk mengurangi parkir ilegal di trotoar yang dapat menghalangi pengguna jalan. Hal tersebut tidak akan melanggar hak pejalan kaki. Maka solusi yang perlu dilakukan adalah pertama, pemerintah setempat perlu membangun trotoar yang lebih baik, nyaman, dan aman. Kedua, trotoar perlu memiliki jalur bagi tunanetra agar memberi kesetaraan bagi kaum disabilitas. Ketiga, rambu lalu lintas dan tiang utilitas perlu dipindahkan agar tidak mengganggu pejalan kaki. Keempat, lahan parkir diperluas agar memberi tempat untuk parkir kendaraan.
Dengan demikian, melalui presentasi saya berharap agar pemerintah dapat melihat dan meninjau kembali seberapa penting trotoar bagi suatu daerah, terutama untuk mencegah permasalahan yang dapat timbul oleh kurangnya trotoar. Terima kasih.